kayak di ini ya. Di apa ruang-ruang dukun ya. Cukup ya? Ya, siap. Salam sereh kalau aduh. Siapa sangka di lorong gang kecil Kelurahan Ciwalen, Kabupaten Garut, Jawa Barat terselip soto legendaris. Soto Jagal atau lebih dikenal dengan soto Haji Akhri sudah ada sejak tahun 1943 loh. Daging yang digunakan adalah daging sapi lokal karena mengeluarkan kaldu yang lebih gurih berbeda dengan daging sapi impor. Walaupun sudah dimasak lama, tapi kaldu yang dihasilkan sedikit sehingga rasa kuah sotonya biasanya kurang gurih. Oh ini tuh beda tuh. Dia sengkel tuh banyak dagingnya. Ada uratnya sedikit. Nah. Jadi karena bagian paha ada uratnya. Nah ini yang bikin enak. Jadi pas kita makan ada apa krenyes-krenyes gitu ya Pak ya. Ditambah tadi ada kacang kedelainya. Soto yang kini dikelola oleh generasi kedua, dari dulu sampai sekarang, lokasinya masih sama. Dulunya merupakan jalan menuju tempat jagal atau pemotongan sapi dan kerbau. Karena itulah, soto Akhri sering juga disebut soto jagal. Sudah lebih dari setengah abad, resep kuah soto punya ciri khas. Proses pembuatannya tidak jauh dari tempat berjualan. Semua bahan dimasak di dapur tradisional. Panas. Gue kena abar api, buset. Tapi emang ada alasan lain nggak sih Pak? Apa karena dulu gampang didapat atau gimana? Iya, emang dapat. Emang Harganya gimana? ada murah gitulah. Oh, jadi lebih murah pakai. Ya, daging kepala. Oh, gitu ya. Jadi Iya. karena kepepet kali ya. Jadi pakai daging ini ya. Oke, ini masukin terakhir ya. Iya, iya. Saya mau coba ini panas nih kenapa apa? Panas beneran Pak. Memang sih, kebanyakan kuliner soto Nusantara memakai bagian kepala sapi ataupun kambing, seperti soto kuning Bogor dan sop kambing khas Betawi. Daging kepala yang digunakan biasanya bagian pipi dan sekitar rahang, karena teksturnya gurih, berlemak dan kenyal, sehingga membuat kuah soto kental alami tanpa perlu santan berlebihan atau pengental buatan. Selain itu, harganya pun lebih ekonomis dibandingkan bagian daging lainnya. Wah, ini masukin air Pak. Ini air panas Pak, air matang. Air matang ini. Wah, saya berasa di ini Pak, kiri gakure Pak, banyak kabut. Ini segimana Pak? Ya, sampai sini. Sampai sini ya? Ya. Maaf ya Pak, saya merem Pak, perih mata. Berapa ini Pak? Udah cukup? Ya, cukup lah. Cukup ya? Ya, siap. Oke, ini berasa kayak di ini ya. Di apa ruang-ruang dukun ya. Salam sereh kalau aduh. Meski penuh asap, justru disitulah sumber rasa uniknya. Kayu bakar memberikan panas stabil dalam waktu lama. Cocok nih untuk slow cooking kuah soto. Ditambah lagi ada efek karamelisasi dari kuah yang dimasak berjam-jam. Nah, untuk bumbu kuahnya, kemiri wajib ada. Pak Endang, Ya. ini pengen nanya, kenapa rata-rata soto Garut itu pakai kemiri Pak? Oh Muncang, iya. pakai muncang. Kenapa? Supaya lebih gurih. Hmm. Kemiri itu membawa ini bumbu-bumbu kemiri seperti di tiap masakan itu kemiri itu selalu ada. Oh gitu. Oh iya. Setiap masakan Garut tuh pasti ada kemiri ya? Ada kemiri. Soto dimasak sampai 4 jam untuk mengambil kaldunya. Karena menggunakan daging sapi muda, bumbunya jadi mudah meresap ke dalam daging. Setiap harinya sebanyak 35 kg daging sapi dibuat. Karena warung soto sudah buka dari pukul 7 pagi, daging sapi dimasak sehari sebelumnya. Bumbunya sebetulnya hampir sama-sama aja. Gitu, ada ya, tapi kemungkinan nanti dalam cara olahannya gitu agak membedakannya
nanti ditambah merica gitu, bubuk merica lagi. Oh gitu, bubuk merica ya Pak ya? Heeh. Halo Pak. Ya. Ini kodenya nggak ada Pak. Jauh Pak. Kenapa jauh? Bayangin aja, ini kompor bukan kaleng-kaleng nih, panas. Saya di situ berasa dibakar. Kuah berwarna kuning jadi ciri khasnya. Kunyit dan jahe berperan sebagai rempah-rempah yang dominan. Memang sih, kuah kuning terlihat agak keruh karena memakai santan dengan bumbu melimpah. Ini dia nih, kuah dari soto Pak Hari ya. Sekilas kayak soto kuning Bogor ya Pak ya? Iya. Bedanya kalau kata Bapak tadi, kalau ini kunyitnya nggak terlalu banyak. Jadi nggak pekat kuningnya. Beda sama soto kuning Bogor yang, dan kalau dari wanginya kenapa dia bisa lebih gurih, lihat nih di sini. Dia ada jando atau enggak gajih tetelan. Jadi dia rasa kuahnya akan jadi lebih gurih ya Pak ya? Iya. Udah nggak sabar. Udah nggak sabar pengen nyobain ya. Tuh lihat ya. Untuk topping dagingnya beraneka macam, mulai dari daging tanpa lemak, daging kepala, urat, tetelan sapi, dan ada juga jeroan seperti iso ataupun babat. Yang bikin beda ada tambahan kacang kedelai goreng yang biasa dijadikan topping bubur ayam. Namun tidak hanya soto Ahri saja yang pakai kacang kedelai goreng, soto Bandung pun memakai kacang kedelai goreng, lobak putih yang disiram kuah bening. Jadi ini rasanya mirip kayak empal gentong, cuman dia lebih bahasa sepnya lain. Bahasa sepnya lain. Jadi lebih agak Jeruk nang tidak terlalu kuat rasa santannya. Jadi gurihnya tuh dari daging, bukan dari santan. Nah ini nih, yang paling the bestnya ini apa namanya, kikilnya, uratnya. Kalau kata orang Betawi urat maya. Kecap yang digunakan juga tak sembarangan. Kecap khusus produksi rumahan yang tidak terlalu manis dengan tekstur pekat. Ya, bisa warisan budaya untuk dari Garut. Kecap tradisional yang di produknya dia nggak belum masih kayak produk yang terkenal ya. Tapi untuk kantalan sama itunya itu lebih bagus itunya. Terus rasa gula merahnya sama itunya lebih menonjol. Kacang kedelai sama merah itu gula merahnya lebih menonjol itu Pak. Sama hitamnya itu pekatnya lebih pekat. Saking ramainya, soto Ahri kini telah membuka cabang di Jalan Merdeka yang buka dari pukul 7 pagi sampai pukul 4 sore. Selain soto Ahri, ada juga soto ayam kampung yang juara. Nah, yang membedakan soto di Jalan Otista, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, yakni kuahnya berwarna putih. Nah, dia pakai apa sih Kang? Putih ini susu bukan? Santan Pak. Santan yang diperas atau santan yang instan gitu? Santan yang diperas. Kalau dari kuahnya, tekstur dan warna mirip seperti sop kaki kambing khas Betawi ya. Bedanya, kuah soto ayam tanpa menggunakan susu dan minyak samin. Rasanya pun tidak segurih sop kaki kambing Betawi. Ayam yang dipakai adalah ayam kampung dan pejantan. Kelebihannya, tekstur daging lebih padat dan berserat. Dibandingkan ayam negeri maupun pejantan, ayam kampung lebih gurih dan cocok untuk masakan berkuah seperti soto. Dagingnya juga lebih padat, rendah lemak, tapi kaya rasa alami. Kesulitan untuk membuat kuah sotonya itu apa ya, Kang Saifullah? Kalau kesulitan dari membuat soto Nono ini, kuahnya itu kan dari santan. Ya. Santan itu kalau salah pengolahannya, nantinya jadi cepat basi. Jadi ditambahin jahenya yang tadi jahe sama salam biar lebih kuat. Lebih awet ya? Iya, lebih awet. Oh, jadi lebih awet pakai jahe. Pantesan wanginya kayak wedang angsle. Perbedaan utama antara soto atau sop yang memakai santan kelapa dan susu terletak pada kuahnya. Soto yang menggunakan santan cenderung memiliki rasa lebih kaya, gurih dan kuat akan rempah-rempah. Sedangkan sop atau soto yang memakai susu full cream, cita rasanya lebih ringan. Gurihnya cukup terasa dan tidak terlalu kuat aroma rempah-rempahnya.
Soto Garut itu lebih cenderung hampir mendekati gulai ya. Soalnya dia lebih rempah-rempahnya itu lebih komplit. Dia pakai kapulaga, pakai cengkeh. Jadi emang rempah-rempahnya kayak kapulaga, cengkeh, kayu manis itu udah lebih kuat gitu, lebih strong lah itunya. Soto Nusantara memang punya ciri khasnya masing-masing ya. Dari segi rasa, kuah maupun bahan yang digunakan. Ciri khas soto maupun sop Nusantara dipengaruhi oleh budaya lokal, bahan-bahan yang tersedia, dan adaptasi dari resep aslinya.